Pemirsa, menjelang tahap pendaftaran pemilihan kepala daerah 2024 pada Agustus mendatang, Partai Kebangkitan Bangsa bertekad akan mengusung ide perubahan. Pertanyaannya, apakah hal itu memberikan sinyal bahwa PKB bakal tidak lagi bersama koalisi perubahan? Bergabung malam ini melalui sambungan daring dengan Mas Syaiful Huda, Wasekjen PKB, kemudian juga bergabung Bang Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Saya ke Mas Saiful dulu, ide perubahan yang dimaksud seperti apa, Mas? Ya, perjalanan Pilpres itu mengkonfirmasi kepada kita, terutama di PKB ya, bahwa fenomena di daerah juga menghendaki ada semangat untuk melakukan perubahan. Jadi kira-kira judul besarnya, dan ini sempat kita sampaikan secara terbuka, bahwa pilkada adalah keberlanjutan rembesan dari agenda perubahan dari daerah. Yang kemarin disampaikan juga oleh Mas Jazil, bahwa ide perubahan itu akan terus dibawa semangatnya di dalam pilkada. Nah, tentu ide perubahan ini ada banyak persepsi ya di publik ya. Persepsi yang pertama seolah-olah kita tidak akan membangun koalisi dengan partai di luar koalisi perubahan yang sempat kita bikin di dalam Pilpres. Atau yang kedua tadi ada tafsir bahwa dengan ide perubahan dibayangkan kita tidak akan bersama lagi dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Jadi poinnya artinya dari dua persepsi itu memang semangatnya adalah yang kami akan terus usung adalah ide perubahan pada konteks perubahan di daerah-daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Dan tidak mengikat, kita akan terbuka, pintu kami terbuka untuk koalisi dengan partai politik apapun. Baik, artinya hubungan baik ini masih terjalin antara PKS, PKB dengan Nasdem di pusat begitu ya, Mas Saiful, ya, tidak ada yang goyang gitu ya, yang rapuh dengan hubungan yang tidak harmonis karena sudah ada pertemuan antara Pak Paloh dengan Pak Prabowo, Mas Saiful. Relatif nggak ada masalah karena konfigurasi di daerah-daerah kan berbeda. Kami bisa pastikan di beberapa daerah kami bisa berkoalisi dengan PKS dan Nasdem, dan saat yang sama di daerah yang lain kita bisa berkoalisi dengan partai Poros 02 atau bahkan juga bisa dengan Poros 03. Baik, artinya dengan ide perubahan ini ada potensi tidak akan oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran nanti jika nanti ditetapkan oleh dilantik oleh KPU juga. Nggak ada masalah karena basis cara pandangnya kira-kira kita evaluasi selama perjalanan 5 tahun terakhir dari incumbent di berbagai daerah, baik wali kota, bupati, dan gubernur, yang dapat kritik keras dari masyarakat karena merasa menafikan berbagai kepentingan publik dan dianggap tidak memperjuangkan aspirasi publik. Nah, pada konteks yang semacam itu, kira-kira ide perubahan itu akan kita rembeskan di pilkada ke depan. Ya, Gus Jazil sudah menyebut tidak akan oposisi, artinya tidak ada peluang oposisi begitu ya di pemerintahan berikutnya? Oh, itu hal lain ya? Kalau soal oposisi dan tidak oposisi itu pada konteks di tingkat pusat ya kelihatannya. Tapi saya kira Mas Jazil juga menyampaikan apa adanya, karena PKB belum pernah oposisi. Dan itu disampaikan secara jujur apa adanya. Tapi saat yang sama, kalau toh suatu saat memilih oposisi kan berarti belajar oposisi. Jadi poinnya sampai hari ini kita tetap terus menunggu proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kita akan tunggu sampai tuntas diumumkan tanggal 22 April yang akan datang. Baru setelah itu PKB akan bersikap secara resmi. Baik, Mas Kodari, silakan dikomentarin. Artinya ini ada sinyal ya, PKS dan Nasdem akan ditinggalkan oleh PKB dan bergabung dengan pemerintahan ke depan.
Ya, saya kira ini cara halus bagi PKB untuk melakukan perubahan posisi ya, atau transisi posisi berkaitan dengan kontestasi Pilpres kemarin. Memang secara resmi, saya kira PKB belum bisa mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan pemerintahan yang akan datang, sebagaimana dilakukan oleh Partai Nasdem. Soalnya adalah karena di PKB ini ketua umumnya menjadi bagian dari kontestan langsung ya, di mana Caimin menjadi wakil bagi Anies Baswedan ya, berbeda dengan Partai Nasdem yang tidak punya kader langsung. Jadi saya kira sulit untuk mengatakan kami bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena itu yang dilontarkan adalah perubahan tetapi di konteks pilkada. Jadi ini saya kira adalah sebuah cara halus bagi Partai Nasdem untuk Pak PKB bagi PKB untuk kemudian ya pelan-pelan lah istilahnya mencicil isu perubahan menuju kepada koalisi. Saya pribadi percaya bahwa PKB kecenderungannya akan lebih besar kepada pemerintahan. Pertama, tadi kata Mas Saiful Huda bahwa PKB selama ini selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Yang kedua, PKB itu merupakan turunan dari Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Dan saya percaya bahwa teman-teman di PKB pada dasarnya melihat bahwa melayani umat Nahdlatul Ulama itu akan lebih mudah, lebih bermanfaat, lebih berdampak kalau menjadi bagian dari pemerintahan. Seperti sekarang ini ya, kita lihat PKB itu salah satu partai yang sebetulnya paling luas lah konstituen yang dijangkau. Mulai dari Menteri Desa, kemudian Menteri Tenaga Kerja, ya jabatan-jabatan yang sebetulnya jabatan-jabatan yang memang melayani kalangan masyarakat luas ya, apalagi Menteri Desa kan itu kan PKB banget ya, NU banget gitu, karena komunitas Nahdlin itu banyak di pedesaan. Yang ketiga, saya melihat sebetulnya sinyal-sinyal pemerintahan itu sudah dikirim ya oleh Pak Jokowi lewat cerita atau pernyataan titip salam kepada Mas Menteri Desa Tertinggal yang notabene adalah kakaknya Mas Muhaimin Iskandar gitu. Jadi sebetulnya kita ini kalau mau bicara PKB itu kita bicara yang mana nih, nasional atau pilkada gitu. Jadi tapi saya mengatakan begini, ini taktik komunikasinya dari PKB yang memang unik sekali ya, plot twist gitu. Dia sebetulnya ngomongin pilkada tapi sebetulnya pesannya nasional. Baik. Ya, ngomongin pilkada pesannya nasional. Ya, respon Anda Mas Saiful tadi disebutkan ada titip salam Pak Jokowi ke kakak Pak Caimin. Ini titip salam apa? Apa sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Nggak, itu momentum terpisah memang. Waktu itu Pak Halim selaku Mendes sama Bu Ida selaku Kemenaker bukan minta izin, jadi melaporkan bahwa setelah dulu minta izin untuk ikut pemilu legislatif, beliau berdua melaporkan bahwa dua-duanya terpilih. Mbak Ida terpilih di Dapil DKI, Pak Halim terpilih di Dapil Jatim. Nah, tentu karena pertemuan antara menteri dari pembantu presiden ya pasti ngomong banyak hal lah. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut soal adanya kenaikan yang cukup signifikan perolehan suara PKB yang naik hampir 2,7 juta pada pemilu 14 Februari yang lalu, dan itu juga menaikkan konversi kursi dari 58 menjadi 68 atau sampai 69. Baik. Nah, dalam suasana begitu lalu Pak Jokowi menyampaikan salam kepada Caimin. Mengapresiasi lah kira-kira begitu. Kalau hitung-hitungan PKB sendiri sudah paham begitu ya, jika nanti ditolak oleh MK, soal gugatan ke MK 0103 ditolak, sudah siap dengan ide perubahan akan bergabung dengan Gerindra begitu ya, Mas Saiful? Belum, secara institusi kita belum membahas ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Jazil kan karena ditanya oleh teman-teman wartawan. Jadi ada dua isu yang beda menurut saya, yang
disampaikan oleh Mas Jazil. Yang pertama isu nanya menyangkut soal itu betul nggak Gus Imin mau maju di Pilkada Jawa Timur? Ya kita sampaikan 1000% tidak betul kalau Caimin mau maju di dalam Pilgub di Jawa Timur. Nah yang kedua ditanya menyangkut soal posisi PKB, apakah siap oposisi atau siap gabung dengan pemerintahan. Dijawab apa adanya bahwa PKB belum pernah oposisi. Gitu. Betul. Nah sesuatu yang belum pernah oposisi kan tidak lalu menutup kemungkinan untuk bisa oposisi. Oke, Bang Kodari silakan direspon. Artinya kalau nanti gugatan di MK ditolak, 0103 ditolak oleh MK, koalisi perubahan akan bubar begitu? Ya dalam politik saya kira ketika mengatakan tidak pernah menjadi bagian dari oposisi sebetulnya kan sedang bilang kami akan bergabung dan menjadi bagian dari pemerintahan. Saya membacanya begitu ya. Dan rasa-rasanya sih tentu Presiden tidak akan keluar pernyataan titip salam kepada Caimin kalau bukan semacam uluran tangan atau pintu terbuka untuk bergabung di pemerintahan baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Dalam konteks Pak Jokowi kan ini 01 ini kan bicara mengenai perubahan ya dan banyak mengkritik pemerintahan Pak Jokowi dan sebetulnya itu kan artinya dalam tanda kutip agak lari lah dari Pak Jokowi, tetapi dengan titip salam itu saya kira itu sinyal untuk mengatakan pintu terbuka dan please welcome back lah kira-kira begitu. Dan saya kira juga di luar konteks bahwa Pak Halim lalu Bu Ida lapor bahwa mereka caleg terpilih itu sebetulnya ya sambil melaporkan lah barangkali titip-titip pesan dari ketua umum begitu ya saya kira ya. Tentu pasti dalam politik itu pasti dicari judul yang tepat, pas dan mengena. Balik lagi tadi Mas Muhaiminnya sendiri belum bisa datang langsung ya seperti katakanlah Pak Surya Paloh datang ketemu dengan Pak Jokowi dan itu diwakili pesan-pesannya oleh Abdul Halim dan Ida Fauzia. Demikian. Baik, Mas Saiful, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan nasib angket? Apakah makin hari makin melempem? Nanti dijawab, nanti kita bahas juga lebih dalam soal pilkada nanti di 2024 ini bersama dua narasumber. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama dengan narasumber, ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, kemudian juga Mas Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Kita lanjutkan Bapak-Bapak. Mas Saiful, kemudian bagaimana nasib dengan angket di DPR dengan kecurangan pemilu ini? Apakah akan melempem atau bagaimana kemudian setelah pertemuan nanti mungkin dengan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo nanti? Ya, posisi PKB sejak dari awal menunggu sikap resmi dari fraksi PDIP Perjuangan. Jadi ukuran kami memang sejak dari awal menunggu sikap resmi dari fraksi PDIP Perjuangan. Karena begitu PDIP Perjuangan tidak bersikap atau mengambangkan sikapnya, otomatis perjalanan hak angket akan layu juga. Karena pengajuan hak angket tidak cukup hanya 25 orang plus terdiri dari 2 fraksi. Karena yang terjadi setelah diajukan harus dibawa dalam rapat paripurna. Nah di dalam rapat paripurna, di dalam tatip DPR, hak angket hanya akan bisa disahkan ketika dihadiri setengah dari jumlah anggota DPR RI. Itu artinya kita membutuhkan 288 orang untuk hadir. Nah dari kehadiran setengah dari jumlah anggota DPR RI, lalu nanti paripurna hak angket harus disepakati setengah dari yang hadir. Nah tentu kalau menggunakan aturan ini, pasti akan berhenti dengan sendirinya ketika inisiatif ini hanya datang dari koalisi partai 01 dalam hal ini PKB, Nasdem, dan PKS yang jumlahnya hanya sampai 166 total.
Padahal kebutuhan kita 288. Jadi kuncinya memang teman-teman dari fraksi PDIP. Begitu teman fraksi PDIP sampai hari ini belum menyatakan sikap resmi, ya posisi kami masih menunggu. Menunggu hasil keputusan MK juga nanti, Mas Saiful, selain menunggu PDIP? Waktu itu sebenarnya skema kami bisa paralel ya, bisa dilaksanakan hari-hari ini, bahkan sebelum hari ini, sampai kemudian proses sengketa pemilu di MK tetap berjalan. Tapi karena sekali lagi sampai hari ini kita masih menunggu, belum ada sikap resmi dari fraksi PDIP Perjuangan, ya akhirnya kami standby sambil melihat perkembangan dari fraksi PDIP Perjuangan. Sekali lagi poinnya, kalau tidak ada fraksi PDIP Perjuangan, nggak mungkin hak angket ini bisa berjalan. Ya, Anda melihatnya, Mas Kodari, dengan adanya ide perubahan ini membuat angket semakin melempem di DPR? Saya kira de facto memang sudah gagal ya, atau udah nggak jalan, karena kan kalau nggak salah hari Kamis kemarin itu penutupan masa sidang keempat. Artinya ini teman-teman sudah masuk ke masa reses. Artinya nggak ada waktu lagi untuk memproses hak angket itu. Dan de facto sampai dengan hari ini tidak satupun anggota DPR yang kemudian tanda tangan ya, apalagi 25 dan minimal 2 fraksi. Saya setuju dengan Mas Saiful Huda bahwa dari awal memang teman-teman 01 sudah meletakkan beban untuk pelaksanaan hak angket ini di tangan 03, khususnya PDI Perjuangan. Karena kalkulasi politiknya tanpa ada PDI Perjuangan kan tidak mungkin jalan. Jadi sebetulnya ini kan balik lagi, ini permainan kartu dari PKB nih. Pokoknya PKB dan Caimin ini jago betul main kartu. Kartu politiknya jago banget gitu. Sehingga kemudian dia di depan publik. Ya. Pilkada atau bagaimana arah tadi, main kartu? Oh, kalau hak angket kan dua-duanya. Kalau hak angket kan udah pasti gagal. Artinya begini, nama baik PKB dengan isu perubahan tetap terjaga. Karena kalau misalnya ini nggak jalan, bukan salahnya PKB, tapi dalam tanda kutip salahnya PDI Perjuangan gitu. Nah, yang menarik memang sebetulnya menunggu pergerakan PKB di pilkada ya, khususnya di daerah-daerah yang menjadi basis PKB, misalnya seperti Jawa Timur. Tadi saya sebetulnya udah mau bicara, tetapi ya alhamdulillah diceritakan oleh Mas Huda bahwa Mas Jazil itu bicaranya dalam konteks ditanya mengenai pilkada Jatim ya. Nah, saya sebetulnya melihat kartu perubahan itu sedang dilancarkan untuk pilkada Jatim. Kira-kira PKB ini ancang-ancang lah berhadapan dengan Khofifah ini, kira-kira begitu. Khofifah kan petahana ya, itu adalah keberlanjutan. Maka kemudian saya kira PKB ini udah mulai menggaungkan lah calon penantangnya Khofifah. Entah itu Caimin ya atau nama yang lain, itu nomor 2, nomor 3 saya kira. Yang penting temanya dulu adalah tema perubahan. Walaupun tentu publik sangat-sangat menunggu kemungkinan Caimin untuk menjadi calon gubernur di Jawa Timur, dan sebetulnya secara elektoral kalau bicara 2029 itu sesuatu yang sangat mungkin, karena Jawa Timur itu provinsi nomor 2 terbesar di Indonesia, dan ya semua gubernur Jawa Timur itu berpotensi untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi walaupun Mas Huda mengatakan 1000% tidak mungkin pada hari ini, tapi sebetulnya secara kalkulasi elektoral menurut saya sesuatu yang sangat menarik dan potensial juga. Entah habis dialog kita ini barangkali Mas Saiful Huda agak berubah pikiran, oh iya juga ya, kalau begitu Caimin boleh juga nih kalau menang pilkada gubernur Jawa Timur ini bisa menarik ini untuk perjalanan ke 2029 itu. Iya, akan mengusung Caimin? Nggak ada agenda sama sekali. Masih banyak kader kok di sana. Kalau Mbak Khofifah maju lagi, ya kita siapin deh perempuan juga, kader PKB. Bu Ida gitu ya? Bukan. Saya kira. Ya bisa Bu Ida, bisa Bu Ida, bisa yang lain saya kira. Tapi atau Pak Halim Iskandar barangkali menarik juga. Gimana Pak Saiful, Pak Halim Iskandar tadi? Saya belum pernah mendengar kesiapan beliau untuk maju di pilkada selama ini memang. Jadi saya belum bisa memastikan. Tapi prinsipnya
PKB kelihatannya siap untuk bikin poros di luar Mbak Khofifah. Konsepnya seperti apa nanti bisa dijelaskan ke kami? Kalau dikatakan Gus Jalil ya, kalau Jazilul, Jazil. rumit sekali nampaknya di pilkada ini. Bagaimana kerumitan itu terjadi sebenarnya? Ya kalau pada konteks Jawa Timur, kebetulan PKB menjadi pemenang kemarin 14 Februari itu dengan perolehan 27 kursi. Artinya secara aturan PKB sudah punya hak untuk mengusung sendiri tanpa koalisi. Tapi tentu kan ini tidak mungkin diambil sebagai pilihan untuk memenangkan pilkada di Jawa Timur. Nah karena itu kita akan menghitung, membuat simulasi di luar partai yang mengusung Mbak Khofifah, kita akan rajut komunikasi dan sekali lagi kita pastikan kita akan bikin poros di luar Mbak Khofifah di Jawa Timur. Bagaimana respon Anda, Mas? Nah kerumitan yang dimaksud, saya kira kan ada beberapa isu selama ini ditanyain oleh teman-teman media. Mungkin tidak pilkada itu di provinsinya koalisi sama dengan di kabupaten kota. Nah ya kami pastikan nggak mungkin. Karena konfigurasi politik di kabupaten kota berbeda. Jadi hampir pasti di provinsinya koalisi dengan partai apa, di kabupaten kota koalisinya dengan partai apa itu pasti silang pasti. Kira-kira Mas Saiful nanti akan menggandeng siapa, partai mana? Kalau PKS kan suaranya tidak begitu bagus ya di Jawa Timur. Nah kalau khusus Jawa Timur, yang paling agak mungkin kita dengan teman-teman PDIP ya, kalau konteksnya kira-kira pembagiannya dari konfigurasi Pilpres kemarin gitu. Kebetulan PDIP menjadi pemenang kedua dengan 20 kursi, jadi selisih 7 kursi dari PKB 27 kursi. Sangat mungkin saya kira dengan PDIP Perjuangan. Baik, kemudian pertanyaannya Mas Kodari, petanya seperti apa nanti di pilkada nanti? PKB ini akan kemana porosnya? Akan mempunyai poros sendiri berbeda dengan PKS Nasdem atau bagaimana? Ya, pertama tentu tergantung nanti koalisi di tingkat nasional apakah PKB bergabung atau tidak. Yang kedua, sekarang kan ada wacana koalisi permanen, di mana koalisi permanen itu arahnya koalisi bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga disiplin sampai ke pilkada. Sesuatu yang barangkali pada hari ini justru menjadi wacana ya, karena kalau yang sudah-sudah koalisi di tingkat nasional memang cerita Mas Saiful tadi tidak wajib paralel dengan di tingkat daerah. Yang jelas kalau misalnya tidak ada format koalisi permanen yang sampai ke daerah, saya kira memang kecenderungan alami di Jawa Timur itu ya bergabung antara nasionalis dengan NU, NU dengan nasionalis ya. Per hari ini ya saya sama dengan Mas Saiful melihatnya secara naluriah PKB koalisi dengan PDI Perjuangan. Nah pertanyaannya kan atau kerumitannya ya kalau mau disebut sebagai kerumitan, pada hari ini saya notabene belum melihat ada tokoh PKB di Jawa Timur yang ya menonjol ya, kecuali misalnya Caimin begitu. Sementara kalau kita bicara PDI Perjuangan, mungkin mereka sudah punya calon potensial, katakanlah misalnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Nah dalam situasi seperti itu apakah PKB misalnya bersedia bahwa calon wali kotanya adalah Eri dan wakilnya dari PKB? Ya, biasanya kan partai yang kursinya paling banyak, paling tinggi, ingin agar kadernya menjadi calon gubernur, ya, yang notabene pada hari ini ya mungkin belum kesebut namanya. Kita sebutlah Mr. atau Mrs. X, katakanlah begitu. Jadi ini nanti konfigurasinya Eri Cahyadi dengan X atau X dengan Eri Cahyadi. Sementara itu dugaan saya melawan Khofifah, katakanlah pada hari ini dengan Emil Dardak. Dan saya kira Khofifah sudah hampir pasti ya, karena rekomendasi itu sudah turun banyak kepada Khofifah dari Gerindra, dari Golkar, dari yang lain-lain dan juga dari Demokrat gitu. Jadi sebetulnya Jawa Timur ini nanti akan menjadi pertempuran yang menarik karena dugaan saya akan head to head antara kira-kira ya Khofifah dengan koalisi 02
melawan koalisi 04, di mana 01 bergabung dengan 03. Ya. Tapi kalau bicara soal posisi Caimin, gimana nantinya, Mas Kodari, posisi Caimin ke depan? Itu yang bisa jawab cuman Mas Saiful Huda ya, karena sebetulnya harus ditanya dengan beliau, karena beliau ini adalah salah satu orang yang paling dekat secara pribadi. Jabatannya Wasekjen, tapi kalau bicara pribadi mah deket banget dengan Caimin. Sebetulnya beliau tahu ini, makanya kita tunggu jawabannya. Ya, silakan jawabannya, Mas Saiful. Ya, sampai hari ini kita nggak ada skenario apapun untuk dorong Gus Imin maju di dalam pilkada Jawa Timur. Nggak ada sama sekali. Karena itu sekaligus pada forum yang baik ini saya sampaikan bahwa kita pastikan Gus Imin tidak maju dalam pilkada di Jawa Timur. Oh, kalau begitu Caimin masuk menteri lagi kalau begitu. Udah jelas itu kita ambil jawabannya. Jadi Mas Heranov ini kira-kira Caimin akan masuk ke dalam kabinet lagi. Baik, jadi PKB akan gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan akan kembali menjadi menteri. Begitu. Iya. Apakah kembali menjadi menteri atau tidak, kita akan tunggu nantinya sepak terjang nanti posisi Caimin di kemudian hari. Menjadi menteri bersama Mas Saiful Huda. Jadi menterinya nanti ada Caimin, ada Saiful Huda. Iya. Bincang-bincang pada malam ini dengan kami di Pelin Indonesia ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, dan juga Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.